Hai, saat ini Anda sedang menyaksikan channel YouTube Motor1.com Indonesia. Saat ini saya sedang berada di salah satu showroom Hyundai di Jakarta dan kita akan membahas tentang mobil listrik. Salah satunya seperti yang di sebelah saya ada Hyundai Ioniq. Tentu Anda sangat penasaran dong. Dan juga kita akan membahas nanti tentang layanan after sales atau purna jual dari mobil listrik ini. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Putra Samiaji, beliau perwakilan dari Hyundai Indonesia. Nah, sekarang kita akan coba tanya tentang layanan purna jualnya nih Pak. After sales-nya Hyundai Electric ini seperti apa sih? Apakah berbeda dengan mobil konvensional apa tidak? Jadi, gimana Pak? Apa saja sih layanan purna jualnya yang ditawarkan Hyundai buat mobil listrik Ioniq dan Kona ini? Oke, kalau program layanan servis dari Hyundai untuk keseluruhan, kita punya beberapa layanan. Pertama, kita mempunyai call center yang bisa diakses 24 jam untuk semua pelanggan kendaraan Hyundai. Lalu kita punya jaringan dealership yang saat ini sudah ada sekitar 24 dealership yang bisa melayani servicing dan juga bisa melayani penjualan kendaraan Hyundai. Di seluruh Indonesia ya Pak? Di seluruh Indonesia. Tadi kan Bapak menyinggung tentang servis dan perbaikan ya Pak? Ya. Nah, kalau buat mobil listrik sendiri nih Pak, apa sih sebenarnya yang harus diservis? Kan kita tahu komponennya beda kan dengan mobil konvensional gitu. Ya. Banyak yang tanya pastinya, apa sih servisnya mobil listrik kayak Ioniq ini? Kalau untuk kendaraan elektrik, baik Ioniq maupun Kona, untuk maintenance atau untuk perawatan itu sangat mudah sekali. Perlu dicatat bahwa kendaraan elektrik kita di kedua model tersebut memiliki batasan warranty 3 tahun dan 100.000 km. Namun untuk high voltage baterainya itu sendiri, kita memberikan garansi selama 8 tahun atau 160.000 km. Cukup lama. Jadi itu saja sudah sangat membantu untuk memproteksi dari biaya-biaya kerusakan yang mungkin terjadi pada saat memiliki. Jadi coverage itu kita berikan kepada seluruh pelanggan electric vehicle Hyundai. Untuk perawatan, seperti yang dibilang tadi, memang agak berbeda dengan kendaraan biasa. Berbedanya di mana? Pasti sangat lebih efisien. Kenapa? Karena kita tahu mobil elektrik tidak memiliki mesin. Ya. Otomatis komponen-komponen yang bekerja menghasilkan putaran atau berputar itu sangat jauh lebih sedikit daripada kendaraan yang bermesin diesel atau gasoline. Otomatis karena tidak ada banyak komponen yang berputar, yang dirawat pun semakin sedikit. Gitu. Jadi bisa dibilang biaya perawatan ini bisa serendah sekitar 1/5-nya daripada kendaraan biasa. Dan jangan lupa di kendaraan yang bermesin diesel ataupun gasoline, kontributor perawatan, biaya perawatan terbesar adalah penggantian oli. Ya. Dan itu selalu berkala, ya kan? Kalau di kendaraan elektrik tidak ada penggantian oli sama sekali, karena nggak ada mesinnya. Gitu. Jadi itulah yang membuat kenapa cost of ownership dari memiliki kendaraan electric vehicle sangat rendah dan terjangkau. Tapi kalau misalnya kita boleh tahu nih, komponen apa sih yang paling harus dijaga oleh pemiliknya, misalnya baterai kah atau motornya kah? Kalau komponen yang harus dijaga tidak terlalu banyak berbeda dengan kendaraan lain, misalnya minyak rem, lalu air coolant, liquid baterai yang ada di baterai kecilnya, itu sama seperti kendaraan pada umumnya, tidak berbeda. Kapan sih harus diservis ini mobil elektrik ini? Apakah ada kilometer tertentu kah? Apakah? Oh ya, itu juga menjadi satu bagian yang kontribusi kenapa kendaraan electric vehicle ini lebih efisien, karena kita menerapkan interval yang lebih panjang, 15.000 km sekali.
atau 1 tahun. Pada umumnya kendaraan bermesin diesel atau gasolin menerapkan 10.000 km atau 6 bulan. Ini 15.000 atau 1 tahun. Gitu. Jadi semakin jarang untuk datang ke bengkel. Memang beneran lebih murah dari segala Betul. aspeknya ya. Benar. Ada hal-hal atau semacam edukasi yang ingin Bapak berikan kepada misalnya pelanggan yang ingin mendapatkan mobil listrik Ioniq atau Kona ini, Pak? Yang jelas kendaraan ini memang didesain sebagai kendaraan yang futuristik, yang menginsure juga mobility kita, yang menginsure juga jarak tempuh yang cukup untuk kegiatan sehari-hari. Saya boleh kasih sedikit tips bahwa bukan tips tapi lebih kepada informasi, jangan khawatir mengenai daya baterai, karena kendaraan ini bisa menempuh 300 km rata-rata. Kalau kita berjalan dalam aktivitas harian kita 100 km aja sepertinya sudah sangat jauh. Kan? Jadi 100 km aja hanya memakan kapasitas sekitar 30%. 30% sampai ke rumah, misalnya malam kita colok di rumah, pagi sudah selesai. Jadi sudah balik lagi ke full charge. Jadi kita tidak perlu lagi ngantri di pom bensin lah, atau sibuk untuk spending waktu di pom bensin untuk mengisi refueling. Dan ini adalah habit yang sebenarnya sudah biasa kita lakukan pada saat mengisi daya telepon atau smartphone. Pada saat kita tidur kita charge phone. Sekarang mobil juga di charge. Jadi sangat efisien, dan juga biayanya bisa dibilang sangat murah. Kenapa? Kalau kita bisa charge sampai dengan full charge, itu biayanya sekitar, kalau kita hitung dari energi konsumsi listrik, itu sekitar 60.000. Kalau kita nge-charge dari 0 sampai 100, itu bisa kita tempuh dalam 300 km. Kalau kendaraan biasa umumnya, let's say 1 liter 10 km, berarti dia membutuhkan 30 liter. 30 liter dengan rata-rata 9.000 per liter sekarang, berarti sekitar 270.000 yang harus di-spend untuk bisa menempuh jarak 300 km. Jadi bedanya hampir 5 kali lipat ya. Oke, sekian bincang-bincang kita hari ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Motor One Indonesia. Bye!